Atau yang paling ekstrim, bagaimana agar kita tidak menjadi korban, naudzubillah, sampai meninggal karena corona. YouTuber sekalian yang mulia, jalan kematian itu bisa dari mana saja. Jalan kematian itu bisa dari mana saja. Ya, semuanya sudah ditakdirkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tapi memang caranya berbeda-beda, dan tugas manusia adalah kemudian berusaha menjaga sebaik mungkin agar kematian kita menjadi kematian yang husnul khotimah, yang baik. Kalau kita anggap kematian karena corona itu kematian yang buruk, yang tidak baik, nah maka kemudian bagaimana mencegah agar kita tidak terkena kematian seperti itu? Nah, ini sederhana sebenarnya alternatif yang ditawarkan oleh Islam itu. Jadi nggak usah khawatir berlebihan, maksudnya. Khawatir boleh, tapi itu menyebabkan sikap kita hati-hati, mawas diri, jaga kebersihan. Tapi khawatir yang berlebihan seperti yang di awal saya ceritakan, ini salah. Kenapa? Karena dengan sedekah aja sebenarnya bisa melindungi kita dari hal-hal yang buruk seperti itu. Nah, mudah-mudahan tips ini, cara ini bisa membuat diri kita tenang, jangan takut berlebihan, karena takut berlebihan menyebabkan stres, imunitas kita turun, sehingga tidak hanya corona, berbagai penyakit akan bisa datang. Tapi kalau kita tenang, imunitas kita bisa meningkat, dan itu menjadi obat paling manjur. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alladzi ja'ala hadisan nabil mustafa fil ihtida mislan nujum. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Allahumma shalli salatan kamilatan wa sallim salaman taman ala sayyidina Muhammad alladzi tanhalu bihil 'uqad wa tanfariju bihil qurab wa tuqda bil hawaij wa tunalu bir raghaib wa husnul khawatimi wa istasqal ghamamu biwajhil karim wa ala alihi wa sahbihi fi kulli lamhatin wa nafasin bi adadi kulli ma'lumin. Jamaah YouTubers yang saya banggakan, tentunya kita perlu bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala masih memberikan kita nikmat berupa kesehatan mata, kesehatan telinga, kesehatan tubuh ini, sehingga kita masih bisa menonton, saya masih bisa merekam video ini dalam keadaan sehat walafiat. Dan mudah-mudahan kita selalu diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala kesehatan lahir dan batin. YouTuber sekalian, channel dakwah ini, YouTube channel ini adalah channel dakwah dan pendidikan yang lugas dan santun. Jadi mudah-mudahan kita bisa berbagi ilmu, berbagi pengalaman, didasarkan dengan ilmu yang kita ketahui dan kita miliki. Karena sungguh kita harus saling berbagi. Manusia itu, kata Allah Subhanahu wa Ta'ala, wa ma utitu minal ilmi illa qalilan. Tidaklah aku berikan ilmu kepada engkau, kalian manusia kita ini, kecuali hanya sedikit saja ilmu dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka kemudian kita harus saling berbagi, bagi share. Nah, ini video dakwah ini, nama channelnya adalah Abah Anum Kaum.
Abah Hanom Kaum adalah panggilan saya. Channel dakwah dan pendidikan yang lugas dan santun. Saya sendiri adalah pengasuh Pondok Pesantren As-Soheh Kaum, berada di Kecamatan Citerep, Kabupaten Bogor. Nah, video kali ini membahas tentang, atau kita coba ngobrol masalah corona. Ini sudah hampir 2 bulan ya, kurang lebih. Cina udah mulai aktivitas seperti biasa, tapi masih ada social distancing ya. Tapi geliat perekonomian di Cina sudah mulai bangkit lagi, masyarakat sudah mulai normal. Di Wuhan juga begitu. Di berbagai negara yang tadinya lockdown juga sudah mulai dikembangkan. Kenapa video ini baru dibuat? Karena ternyata masih ada juga prediksi-prediksi bahwa nanti corona ini akan masih panjang di Indonesia ini ya. Bahkan ada prediksi akan seperti peristiwa tahun 98, anjloknya perekonomian Indonesia. Nah, penyebabnya bisa macam-macam. Salah satunya saat ini adalah corona. Jadi ada yang memprediksikan tuh, kan sampai akhir tahun ini mungkin masih belum normal di Indonesia. Kita belum melewati tahap puncak dari wabah corona untuk Indonesia ini. Jadi masih banyak orang juga yang kemudian bertanya bagaimana kemudian kita mensikapi keadaan seperti ini. Bagaimana kemudian khususnya kaum muslim mensikapi kasus wabah corona ini. Karena ini berdampak khususnya pada kegiatan-kegiatan keagamaan. Memang tidak hanya muslim, semua kegiatan keagamaan, yang Nasrani, yang Katolik, yang Hindu, yang Buddha ya, semua kegiatan keagamaan. Nah, khususnya di Indonesia karena banyak, memang mayoritas muslim terbesar di dunia, jadi berdampak sekali. Pengajian juga karena banyak masa tidak diperbolehkan. Saya sendiri mengisi pengajian sekarang seperti di radio saja, tunggal. Jadi jamaahnya hanya mendengarkan di speaker tanpa kehadiran jamaah langsung. Ya seperti di YouTube, kalau YouTube kan pakai YouTube. Nah kalau di masyarakat mungkin hanya pakai toa masjid, toa majelis, tanpa dihadiri langsung, sehingga masyarakat mendengarnya hanya dari rumah saja. Nah balik lagi ini kita ke corona. Sikap kita ini suka ada yang masih kemudian takut atau tidak. Kita boleh nggak takut sama corona itu? Kenapa tidak boleh beribadah dengan jamaah banyak? Kita sudah tahu alasannya itu ya. Kita tidak coba bahas itu lagi. Yang membolehkan kita tidak beribadah secara berjamaah sudah keluar fatwanya, sudah keluar surat edarannya, SK-nya dari Kemenak, dari pemerintah kabupaten, itu sudah beres lah ya. Cuman kemudian apakah corona itu harus ditakuti atau tidak? Kemudian kalau takut bagaimana sikap kita? Kalau tidak, bagaimana juga sikap kita nih? Maaf ini karena ruang rekamannya ini terbatas, jadi belakang ini atau depan ini jalan gang. Kalau ada motor dan lain sebagainya, ini suara motor dan suara bising lainnya mohon dimaklum saja ya. Ya mudah-mudahan nanti kita punya tempat yang layak. Nah balik lagi nih, bahkan ada beberapa kejadian kemudian orang yang meninggal karena corona itu ditolak oleh masyarakatnya.
Nah, ini apakah sikap-sikap seperti ini benar atau tidak? Boleh atau tidak? Boleh. Kita yang mengaku beragama Islam. Nah, tentunya hal itu bagi saya tidak baik. Takut berlebihan. Karena kan sebenarnya semuanya ada ilmunya, ada ilmu. Bagaimana kemudian agar penyakit itu tidak menular? Bagaimana kemudian orang yang sudah meninggal itu posisinya, virusnya bagaimana? Tinggal kita banyak memberikan pengertian sebenarnya melalui berbagai media massa atau alat sehingga masyarakat tahu. Ini kasus yang terjadi baru-baru ini kan di suatu daerah itu ada tenaga medis yang ngekos atau relawan medis yang menangani corona sampai tanda kutip itu diusir dari kosannya. Ini kan miris sekali. Miris, kenapa? Orang sudah berjuang di garda terdepan, membantu, mempertaruhkan nyawanya, kemudian kita tidak menghargai itu. Ini sungguh tidak, kalau istilah saya, ketakutannya bukan ketakutan seorang muslim, bukan pada tempatnya, kan gitu. Sering juga ditanya kemudian, Ustaz, ada orang yang takut juga, takut tidak takut salah, takut juga salah. Misalnya tidak takut yang salah ini, yang takut itu hanya kepada Allah, Ustaz. Kenapa kita harus takut sama corona? Ini sering kan kita ditanyakan seperti itu. Nah, ini ada anak saya, apa-apa ya. Mohon maaf nih, mohon maklum aja. Kenapa tidak takut seperti itu? Kita hanya takut sama Allah, betul. Secara tauhid, ya, bahwa takut itu hanya kepada Allah. Tapi urusan kemudian kita ketika menyeberang jalan, lurak lirik ke kanan, ke kiri, ke kanan, itu bukan karena kemudian kita tidak takut sama Allah, kita kemudian menduakan Allah, bukan. Ini lain hal lagi, ya. Jadi urusan tauhid memang agak panjang, tapi berhati-hati melindungi diri kita itu juga bisa jadi implementasi terhadap perintah Allah dan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Sehingga takut itu hanya kepada Allah, turunannya bisa berarti bahwa kita juga harus menjaga kesehatan kita, menjaga diri dan lingkungan kita, agar kemudian tidak terjadi hal-hal yang diinginkan. Begitu. Misalnya an-nazafatu minal iman, kebersihan itu sebagian dari iman. Menjaga kebersihan itu adalah salah satu implementasi kita. Takut kotor itu adalah implementasi kita kepada takut kepada Allah. Kenapa? Allah suruh kita bersih. Gitu. Allah suruh kita menjaga kesehatan. Nah, ketakutan kepada corona, saya tidak membahas terlalu dalam bahwa itu berkaitan dengan tauhid. Tapi kemudian ketakutan yang berlebihan terhadap corona, nah ini perlu penyesuaian. Nah, tujuan video kali ini sebenarnya bagaimana cara menghindarkan diri dari terkena wabah seperti itu, atau yang paling ekstrim, bagaimana agar kita tidak menjadi korban, nauzubillah, sampai meninggal karena corona. YouTuber sekalian yang mulia, jalan kematian itu bisa dari mana saja. Jalan kematian itu bisa dari mana saja, ya. Semuanya sudah ditakdirkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tapi memang caranya berbeda-beda, dan tugas manusia adalah kemudian berusaha menjaga sebaik mungkin agar kematian kita menjadi kematian yang husnul khotimah, yang baik. Kalau kita anggap kematian karena corona itu kematian yang buruk, yang tidak baik, nah maka kemudian bagaimana mencegah agar kita tidak terkena kematian seperti itu. Nah, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ini dalam kitab yang
saya pegang ini kitab Syarah Tanqihul Qaul karya Imam An-Nawawi Al-Jawi, penjelasan dari kitab Lubabul Hadis karya dari Imam As-Suyuti. Beliau dalam satu bab ini Fadilah Sodako, bab Sodako ini mengatakan bahwa atau mengutip sabda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, as-sodaqotu tamna'u maitatasu. Sodakoh itu bisa mencegah kita dari kematian yang buruk. Nah ini dia poinnya. Poin yang mana, Bah? Abah ya, karena channel YouTube saya Abah Hanong Kaum. Sodakoh itu kata Nabi tamna'u maitatasu, mencegah kematian yang buruk, su'ud. Nah, kalau corona itu kemudian kita anggap penyebab, sabab, wasilah kematian yang buruk, maka kita bisa cegah kematian karena corona itu dengan sodakoh. Nah, Bah, saya bukan nggak percaya nih. Saya yakin itu hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam betul. Sodakotu tamna'u maitatasu. Di sini juga banyak hadis-hadis yang kemudian mendukung itu. Misalnya, kalau Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam as-sodakotu tasuddu sab'ina baban minasu. Bahwa sodakoh itu bisa menutup, bisa menghindarkan kita dari 70 pintu keburukan. Tadi kan maitatasu, dari kematian yang buruk. Ini juga dari abwa baban minasu, sab'ina baban minasu, 70 pintu keburukan. Salah satunya tadi kematian yang buruk, kita anggap buruk. Kadang sebagian kita anggap buruk karena corona. Padahal johirnya mungkin buruk karena tidak sesuai yang kita inginkan. Tidak bisa seperti layaknya pemakaman biasa. Tapi di mata Allah mungkin bisa jadi syahid, bisa jadi matinya baik gitu. Nah, bagi kita yang menganggap itu buruk, maka cegahlah. Ini tips mencegah kematian karena corona versi hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Mencegah kematian karena corona dengan sedekah. Ini adalah cara mencegah kematian karena corona versi Islam. Nah, tentunya ini Islam di sini kaitannya tadi hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah ini gimana Bah ini kok sedekah mencegah kematian yang buruk? Hadir YouTubers rahimakumullah, memang kadang kita tidak semua bisa dilogikakan sampai sekarang. Tapi memang mungkin belum bisa dilogikakan. Urutan sedekah kemudian mencegah kematian yang buruk bagaimana? Sampai saat ini memang saya masih jawab wallahu alam bisawab. Tapi dulu juga saya suka diminta untuk mengobati orang yang sakit panas misalnya. Bah, tolong dong ini doakan air putih. Kita doakan, kita bacakan. Atau taruhlah jangan saya ya. Orang-orang tua dulu kita memberikan pengobatan ke anaknya itu selain dengan tindakan medis, dulu sering dengan doa dan air putih. Doa air putih kita bacakan Asma Allah, salawat Nabi, kemudian kita bacakan Al-Fatihah dan doa-doa, kemudian diminumkan. Termasuk saya mengalami itu. Saya pernah dulu sakit panas tinggi, sudah dibawa ke dokter. Bawa ke dokter, medis sudah saya. Tinggi sekali badan saya itu, sekitar 40, berapa sih normalnya itu. Karena ini kejadiannya waktu SD, dan itu membekas kepada saya. 47 menit lah mungkin, 47 menit ya, 47 derajat mungkin ya, di atas normal, terus sudah panas. Jadi dari dokter tuh saya yang masih ingat itu dibawakan alkohol, katanya nanti harus dibalurkan kalau panasnya meningkat lagi.
Sudah, tapi tidak turun-turun sampai mengigau. Kan kalau panas itu mengganggu saraf, kemudian jadi mengigau. Nah, datanglah kemudian guru ngaji saya. Beliau subhanallah. Beliau berdoa membacakan beberapa ayat Al-Quran, kemudian ditiupkan kepada telinga kiri dan telinga kanan saya. Seketika itu juga saya sadar, kemudian turun panas saya. Karena dulu saya waktu SD, tapi sudah mengerti, ini saya bertanya ini apa hubungannya? Tapi itu nyata ada. Nah, jauh-jauh hari, tahun kemudian ketika saya kuliah, muncullah sebuah hasil penelitian riset profesor Jepang tentang the power of water. Saya agak lupa tuh Profesor Eisuju atau apa, tapi bukunya saya dulu punya dan saya baca. Beliau meneliti dampak doa terhadap air yang kotor, air yang bersih, diteliti. Kenapa? Karena ternyata orang-orang dulu suka mendoakan itu. Nah, dan ternyata air putih, air itu bereaksi terhadap hal-hal yang baik, dan doa itu ada hal yang baik. Dan itu sudah diilmiahkan, tapi baru setelah puluhan tahun kemudian. Nah, ini juga kemudian kaitannya as-shadaqatu tamna'u maitatasu. Sedekah itu bisa mencegah dari kematian corona yang kita anggap buruk. Mungkin bukan tidak logis, tapi kita belum tahu, belum ada riset, belum ada ilmunya. Jadi wa ma utitum minal ilmi illa qalilan. Mungkin ilmu kita baru hanya sedikit. Ya. Tapi mungkin di belahan dunia yang lain sudah ada yang meneliti ini. Nah, kenapa saya masih menyarankan ini? Ayo, perbanyak sedekah. Karena ini bisa mencegah sakit corona. Karena ini bisa menjadi pencegah dari kematian karena corona. Kenapa sedekah? Karena saya alami. Alami bagaimana, Bah? Ini ilmunya saya dapat sudah lama sebenarnya. Sedekah itu mencegah sesuatu yang buruk. Maka ketika saya berpergian kemanapun, 19 tahun saya merantau, ya, tidak tinggal di kampung halaman, merantau ke Jawa Timur, Jawa Tengah, ke Riau, atau sering pernah silaturahim ke Lampung, Raja Basa. Ini teori sedekah ini saya pakai. Jadi setiap perjalanan itu saya kemudian niatkan kumpulkan uang receh, ya, sampai 1 kantong kadang. Kalau perjalanan kira-kira lama saya sampai 2 kantong receh semua. Dulu dari receh 50 rupiah, saya masih ingat 100 rupiah, sampai kemudian sekarang receh 2000. Saya selalu sediakan di perjalanan. Untuk siapa? Untuk sedekah. Kenapa? Karena ada keyakinan dan ajaran dari Nabi bahwa sedekah itu mencegah 70 pintu keburukan dan kecelakaan. Nah, di perjalanan kan kita nggak tahu ada keburukan apa. Misalnya kecelakaan mobil, misalnya ada kemudian yang nodong, misalnya kemudian ada yang hipnotis kita, misalnya kemudian ada yang membohongi kita, mengelabui kita sehingga harta benda kita selama di perjalanan hilang. Misalnya kita lupa ketika ada peristirahatan di perjalanan, bis atau travel mobil di perjalanan kan suka istirahat tuh mampir. Lupa, kita ketinggalan lain sebagainya. Wah, naik kereta, ekonomi, berjejak, banyak hal. Nah, ketika sedekah itu dilaksanakan selama kurang lebih 19 tahun, hal-hal yang kemudian mungkin menimpa kawan saya yang selama di perjalanan, tasnya hilang lah, udah diambil lah dari kaca kereta atau lain sebagainya, itu tidak pernah terjadi, alhamdulillah, pada diri saya. Selamat aja. Raja Basa, dulu saya berdua belum tahu Raja Basa itu, cuman katanya angker apa. Tapi karena terbiasa kemudian tadi bersedekah perjalanan, aman aja itu sendirian. Ke Lampung, ke Kasui, pulang pergi, aman. Tidak terjadi hal-hal buruk yang menimpa saya, misalnya ketinggalan mobil, lupa, terus nyasar, copetan, dipalak, tidak. Kecelakaan, alhamdulillah tidak. Maka kemudian saya yakin juga bahwa sedekah itu bisa mencegah kita dari
terkena wabah corona ini. Tapi secara pribadi, bukan secara global ya. Karena nanti urusan sedekah itu adalah urusan kita dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tapi yang jelas kemudian pada video kali ini saya ingin memberikan jawaban alternatif bagi mereka yang suka bertanya bagaimana kemudian menghindarkan diri dari penyakit corona, menghindarkan diri dari kematian karena corona, karena tidak mau mati seperti itu. Ini maka sedekahlah. Ya. Dua hadis tadi yang saya bacakan, as-shadaqatu tamna'u maitatasu, kemudian as-shadaqatu tasuddu sab'ina baban minasu, ini setidaknya bisa menjadi landasan keyakinan kita bahwa sebenarnya Allah memberikan jalan alternatif bagi kita untuk terhindar dari bahaya corona. Sedekah saja cukup? Apa sedekah itu jalan terakhir? Sedekah bukan jalan terakhir. Sedekah saja juga belum tentu cukup. Artinya apa? Sunatullah yang lainnya, cuci tangan, jaga kebersihan, pakai masker, kemudian social distancing, ya, jaga imunitas. Itu insya Allah hal lain yang perlu dijaga atau kita lakukan, sehingga insya Allah memberikan jalan kesembuhan, atau Allah menghindarkan kita dari corona, apalagi dari kematian corona. Jadi jangan kemudian berdiri sendiri, medis saja gimana, ya silakan, tapi niatnya juga harus baik. Nah, ini ada kemudian tambahan, coba sedekah. Karena bagi hal yang lainnya, alhamdulillah, saya pribadi sudah merasakan betapa sedekah itu sesuatu yang luar biasa, menghindarkan kita dari berbagai macam hal yang buruk. Maka di hadis Nabi yang lainnya, as-shadaqatu syai'un azimun. Nabi sampai 3 kali mengucapkan itu di depan para sahabat. As-shadaqatu syai'un azimun. As-shadaqatu syai'un azimun. Dalam sedekah itu ada sesuatu yang sungguh luar biasa. Diulang 3 kali. Ini menandakan bahwa walaupun akal kita belum nyampe nih, sedekah mencegah kepada keburukan, sedekah mencegah saat ini kepada corona. Tapi Nabi sudah jauh-jauh hari mengatakan itu. Ada sesuatu yang luar biasa dalam sedekah, dan salah satunya adalah bisa mencegah kita dari kematian karena corona, bisa mencegah kita dari corona. Tapi sekali lagi ingat, jaga kesehatan tetap, social distancing, pakai masker, cuci tangan, pakai sabun, itu tetap dijaga. Ini sunnatullah. Nah, an-nazafatu minal iman, kebersihan sebagian dari iman. Nah, iman. Ya. Jadi kemudian sedekah ini adalah hal lain bagi seorang muslim untuk ikhtiar mencegah dari penyakit corona, ya, usaha dari mencegah kematian karena corona, ikhtiar melindungi keluarga kita dari terkena penyakit corona. Ini sederhana sebenarnya alternatif yang ditawarkan oleh Islam itu. Jadi nggak usah khawatir berlebihan, maksudnya. Khawatir boleh, tapi itu menyebabkan sikap kita hati-hati, mawas diri, jaga kebersihan. Tapi khawatir yang berlebihan seperti yang di awal saya ceritakan, ini salah. Kenapa? Karena dengan sedekah aja sebenarnya bisa melindungi kita dari hal-hal yang buruk seperti itu. Nah, mudah-mudahan tips ini, cara ini bisa membuat diri kita tenang, jangan takut berlebihan, karena takut berlebihan menyebabkan stres, imunitas kita turun, sehingga tidak hanya corona, berbagai penyakit akan bisa datang. Tapi kalau kita tenang, imunitas kita bisa meningkat, dan itu menjadi obat paling manjur terhadap corona, itu imunitas yang kuat. Mudah-mudahan ada manfaatnya video ini. Jangan lupa kalau berkenan silahkan berikan subscribe-nya,
ya. Kemudian like-nya, komen dan komentar di video saya. Tujuannya untuk apa, Ustaz? Apa untuk biar kita ada penghasilan dari YouTube? Ya Allah. Kita hanya ingin, katanya syarat YouTube harus ada 1000 subscriber itu. Mohon maaf bahasa Inggris saya kurang baik. Kemudian ada 4000 jam tayang, sehingga video dakwah kita itu akan bisa ada terus. Nah, di YouTube. Saya juga diajarin ini sama kawan. Saya ceramah-ceramahnya diawetkan di YouTube. Ceramah-ceramahnya diawetkan itu diupload di YouTube. Agar apa? Agar orang bisa mendengar dan biar awet, tidak dihapus, tidak hilang. Ini harus ada syarat-syaratnya. Apa syaratnya? Salah satunya adalah subscribernya harus lebih dari 1000 katanya, dan harus 4000 jam tayang. Nah, seperti itu. Jika berkenan silahkan, jika tidak juga tidak masalah. Ini hanya video dakwah, yang penting di subscribe sama Allah Subhanahu wa Ta'ala, cukup itu. Seperti itu. Jika berkenan mangga, di share juga mangga. Seperti itu. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.